Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sol, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yus, Nabi Ayyub, Nabi Su'aib, Nabi Har, Nabi Mus, Nabi Yasa, Nabi Dzulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaim, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari 25 ini tadi saya terangkan ada yang namanya ulul azmi minar rusul. Ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa. Dibalik nggak apa-apa, yang ini jumlahnya 5. Sekarang sudah semua tulisnya? Kalau sudah, tutup bukunya, menghadap ke sini, dengarkan dan ceritakan. Yang belum nulis nggak apa-apa, yang sudah tutup bukunya, menghadap ke sini. Jangan dolanan, jangan main-main. Siap. Sekarang kisahnya ulul azmi minar rusul. Yang pertama saya ceritakan Nabi Ibrahim. Jawab, Nabi Ibrahim. Ya, siap. Dulu itu ada namanya raja. Rajanya Raja Namrud. Raja Namrud itu masih muda, sudah menjadi raja. Baru umur 30-an tahun, Namrud ini sudah menjadi raja. Kenapa? Ternyata Raja Namrud ini menggantikan ayahnya. Jadi bapaknya Raja Namrud juga raja. Kerajaannya besar, kerajaannya kaya, kerajaannya sangat luas. Di mana itu? Di Babilonia. Silahkan diingat-ingat. Raja Namrud menggantikan ayahnya ketika dia umurnya 30 tahun. Nah, setelah menjadi Raja Namrud ini tiba-tiba ingin dia itu menjadi Tuhan. Menjadi apa? Menjadi Tuhan. Akhirnya suatu hari mengumumkan, Raja Namrud ini mengumumkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dengarkan semuanya, dengarkan. Kopeng, kamu nanti nggak bisa. Nanti kalau nggak bisa jawab nggak boleh pulang sampai Isya. Makanya dengarkan. Lah ketika dia mengumumkan siapa Raja Namrud, saya adalah Tuhan. Semua disuruh nyembah. Setiap yang mau menyembah dia kasih apa yang dia minta. Maksudnya rakyatnya, terus menterinya, istrinya, anak-anaknya semua mengakui Namrud itu sebagai Tuhan. Ini hari pertama. Dia keluar dari istana, diumumkan bahwa Namrud adalah Tuhan. Semua tunduk dan menyembah, mengakui Namrud adalah Tuhan. Terus apa? Setiap yang datang ke Namrud, kemudian dia sujud di kakinya Namrud. Maka apa yang dia minta dikasih. Contoh, ada orang datang, ya Raja Namrud yang agung, saya minta rumah, dikasih rumah. Ya Raja Namrud yang agung, saya minta kuda, dikasih kuda. Saya minta apa lagi? Emas, dikasih emas. Saya minta dikasih duit. Saya minta dikasih. Pokoknya apa yang diminta rakyatnya dikasih. Sebab Raja Namrud itu mengaku Tuhan. Terus bagaimana? Kan wilayahnya jauh, wilayahnya luas, wilayahnya tersebar di mana-mana. Tidak mungkin Raja Namrud bisa kemana-mana biar disembah. Betul? Maka pas malam hari pertama itu, pas hari pertama mengumumkan itu, malam harinya Raja Namrud itu
bermimpi. Dengarkan, nanti kamu nggak bisa jawab kalau nggak dengarkan. Dalam mimpinya itu pas Namrud ini lagi tidur, siang harinya mengumumkan jadi raja, malam harinya Raja Namrud itu tidur terus mimpi. Di dalam mimpinya itu terjadi kekacauan di mana-mana di kerajaannya. Rajanya ini bingung, panik dalam mimpinya itu. Kerajaannya terbakar, di mana-mana terjadi kerucuhan, terjadi pemberontakan dan sebagainya. Akhirnya Raja Namrud ini terbangun. Raja Namrud itu panik, terus dia panik. Kenapa ya? Pemimpinnya kerajaannya pada bergejolak, anak pemberontakan, anak kebakaran, anak kerusuhan. Akhirnya dikumpulkan. Raja Namrud punya menteri, kabeh dikumpulkan kabeh. Lah, termasuk penasehat raja juga dikumpulkan. Lah, diceritakan pada sekumpul, diceritakan aku mimpiku nang kerajaanku dia kebakaran, kerajaanku terjadi kerusuhan, ada pemberontakan. Apa pendapat kalian sebagai penasehatku, sebagai menteriku? Salah satu penasehat tangan kanannya Namrud namanya Azar. Nah, Azar dia orang penting. Terus Azar ngomong, ya raja, berarti mimpine raja malam ini akan ada bayi yang lahir yang akan menghancurkan kerajaanmu. Bahwa malam ini akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu, raja. Terus secara cepat Raja Namrud memerintahkan seluruh prajuritnya untuk membunuh setiap laki-laki yang dilahirkan pada malam itu. Paham? Raja Namrud langsung memerintahkan prajuritnya langsung bergerilya, pokoknya setiap penjuru rumah, setiap rumah yang sedang ada orang hamil mau melahirkan, hari itu malam itu pokoknya harus dibunuh anak laki-laki itu. Satu kerajaan prajuritnya keluar, menyebar kemana-mana, ingin membunuh satu bayi laki-laki yang lahir pada malam itu. Lah, ternyata Azar ini ingat bahwa istrinya pun di rumah sedang hamil besar. Jangan-jangan yang lain nanti anaknya. Akhirnya Azar lari ke rumah, bilang istrinya, cepat, ini anak yang baru lahir ini, anaknya Azar ini, bawa ke hutan, mau mengatakan kewenangan prajuritnya Azar. Padahal Azar juga anak buahnya Raja Namrud, kaki tangannya ataupun penasehatnya. Tapi anaknya nggak boleh dibunuh, nggak ingin dibunuh. Akhirnya dibawa sama istrinya ini dibawa ke hutan. Di hutan ada gua, dimasukkan ke dalam gua, ditinggal pergi sama ibunya, nggak ditungguin. Sebab kalau ditungguin ketahuan, pas di rumahnya Azar nggak ada istrinya. Akhirnya ditinggal di rumah. Nah ini bayi ini yang nanti jadi Ibrahim. Lalu ditinggal di dalam gua. Yang menjaga Ibrahim itu ada sarang laba-laba, ada harimau dan sebagainya. Biarkan yang menjaga Ibrahim di gua itu Allah. Yang menjaga Ibrahim di gua Allah. Kita kembali lagi ke Raja Namrud. Semuanya dicari. Setiap rumah didatangi. Ada bayinya enggak? Kalau ada bayi langsung dibunuh. Ada bayi enggak ada. Ada bayi enggak ada. Kalau enggak ada bayi enggak dibunuh. Tapi kalau ada bayinya laki-laki langsung dibunuh. Semuanya dihabisi. Enggak, kalau perempuan enggak dibunuh. Terus kumpul lagi pasukannya, tentaranya, prajuritnya kumpul. Sudah selesai raja, semua sudah habis. Malam ini laki-laki yang baru lahir sudah habis, semua sudah dibunuh. Suatu kerajaan dalam waktu satu malam bergerilya 100 tentara menyelesaikan tugas. Akhirnya Namrud ini aman, mimpiku sudah aman.
berjalannya dalam waktu. Nah ini Azar ini ternyata sebagai orang penting, dia itu ahli membuat patung. Azar ini ahli memahat batu. Umpamanya Namrud ini kan raja, maka dibikin patungnya Namrud, terus dikirim ke daerah-daerah kekuasaannya Namrud biar disembah, biar orang-orang yang menyembah. Tapi tidak mungkin Namrud datang ke jangkauan yang jauh. Akhirnya Namrud ini membuat banyak patung ke daerah-daerah dikirim biar disembah sama penduduknya. Nah, singkat cerita. Namrud itu mempunyai kuil, tahu kuil? Yang besar sekali, tahu nggak? Cara nangkenya ya masjid sih gede banget. Di dalamnya itu banyak patung-patung kecil-kecil. Terus yang paling besar itu patungnya Namrud. Nah, patungnya Namrud itu ditaruh di paling depan. Patung yang kecil-kecil di depannya berdiri semua. Patungnya banyak, bukan cuma satu, banyak sekali. Wah, kuil ini bisa menampung orang-orang yang sangat banyak. Jadi kalau mau menyembah, membawa sesajen, bawa buah, bawa pisang, bawa apel, ditaruh di altar kayak panggung, disembahkan untuk Raja Namrud sih sebagai patung. Nah, udah menjadi kepercayaan tidak boleh ada manusia yang mendekati altar. Itu tempat untuk sajennya Raja Namrud. Nanti kalau ada orang yang masuk ke situ kok makan makanannya sajennya buat Raja Namrud, dia menjadi kualat. Oh, orang sudah takut sekali kalau masuk ke kuil, pokoknya langsung takut. Seluruh masyarakat Babilonia itu mengakui bahwa Namrud itu sebagai Tuhan. Nah, bahkan rakyatnya itu tidak berani melihat wajahnya Namrud ini, saking takutnya karena mengakui itu adalah Tuhan. Wah, singkat cerita, berjalannya waktu, setiap seminggu sekali masyarakat masuk ke dalam kuil itu untuk menyembah yang namanya raja ataupun Tuhan yang namanya Namrud. Nah, setelah 40 tahun, ini suwe berarti ya, orang sedina seminggu. Setelah 40 tahun muncullah yang namanya Ibrahim. Singkat cerita, Ibrahim itu mendatangi ayahnya. Kok paham sama ayahnya? Paham, karena beberapa kali Azar ini mendatangi Ibrahim di hutan, bahwa ini adalah anakku, ini adalah ayahnya. Nah, mendatangi si bapaknya ini Azar, Nabi Ibrahim itu menasehati, ya ayahku, jangan kau menyembah patung itu tidak memberi manfaat. Tapi apa? Ayahnya menolak, biarkan saya dengan keyakinan saya, kamu dengan keimanan kamu. Ayahnya menolak. Nah, suatu ketika pas lagi pada kumpul di kuil, orangnya banyak sekali. Yang di tengah-tengah itu patung gede banget, namanya patungnya Azar. Namrud. Patungnya Namrud paling gede. Lah, Nabi Ibrahim ini langsung masuk, kemudian naik ke altar. Orang-orang udah ribut. Nanti kamu kena kutukan Ibrahim, nanti kamu kualat. Ibrahim nggak peduli. Ambil apel, dimakan. Padahal apelnya untuk siapa? Tuhan yang namanya Namrud. Oh, orang-orang takut. Wah, ini akan terjadi bencana ini. Tapi Ibrahim santai. Makan apelnya nggak dihabiskan. Berakot, makan sedikit, dilempar ke patungnya Namrud. Dibalang kena mukanya. Terjadi apa? Nggak terjadi apa-apa. Orang-orang bingung. Jelek, anggar munggah altar kena kutukan, tapi Ibrahim orang kena apa? Nah, akhirnya sampai sore orang-orang pulang semua. Orang-orang pulang, bubar semua ke rumah masing-masing.
Nah, tinggal satu penjaga di kuil itu, satu laki-laki penjaga kuil. Ibrahim masuk. Apa yang dia lakukan? Ibrahim itu ngambil kampak yang sangat besar, patung-patung yang kecil ditutupi semuanya. Saya diantemi foto, tangan diantem foto, dadanya antem pecah, hancur kabeh. Disisakan satu patung yang sangat besar, yaitu patung Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Kampaknya itu ditaruh di pundaknya, diikat pakai tali biar nggak jalan. Apa nggak ketahuan? Ketahuan. Sebabnya ada satu penjaga yang sedang melihat. Penjaga ini kebingungan. Aduh, ini hancur ini. Ini harus dilaporkan ke siapa? Raja Namrud sebagai Tuhan yang ada di kerajaan. Akhirnya pagi harinya Raja Namrud itu kedatangan masyarakat yang intinya melaporkan, ayo, dengarkan, usah tulis, dengarkan saja, nanti kamu nggak bisa jawab. Paham? Lah, Raja Namrud kedatangan masyarakat yang mengadu bahwa di kuil itu dihancurkan semua patung-patung. Oleh siapa? Oleh yang namanya Ibrahim. Lalu dipanggillah Ibrahim. Dipanggil. Nah, dipanggil ke kuil. Azar pun datang. Siapa? Namrud pun datang ke kuil. Ingin memastikan. Ingin apa? Memastikan apa betul kamu yang melakukan Ibrahim. Ditanya. Azar pun siapa? Namrud pun datang ke kuil itu. Melihat patung-patung pada hancur. Cuman patungnya dewek ketok yang hancur. Patungnya siapa? Namrud sing hancur. Tapi Namrud ndake anak kampak gede banget. Kampaknya ini dijirat tali merah. Ada tiba sih. Ditakoni, ya Ibrahim, apa kamu yang menghancurkan semua patung-patung ini? Jawabannya Ibrahim apa? Loh, tanyakan tuh patung yang paling gede yang pegang kampak, mungkin dia yang menghancurkan patung yang kecil kecil. Apa jawabannya? Ya nggak mungkin, patung kan nggak bisa bergerak. Kamu sih gimana Ibrahim? Lah udah tahu nggak bisa bergerak kok disembah. Udah nggak bisa bergerak disembah, katanya nggak mendatangkan manfaat, nggak mendatangkan manfaat, nggak usah nyembah patung. Sembahlah Allah, ditolak, nggak bisa. Semua penduduk sudah meyakini bahwa Namrud sebagai Tuhan, suruh menyembah Allah tidak mau. Gimana? Raja Namrud pucat, aduh kurang ajar. Ini Ibrahim. Akhirnya apa? Ibrahim ditangkap. Nabi Ibrahim ditangkap. Dengarkan Mbak kecil, ya dengarkannya. Nabi Ibrahim ditangkap, ditaruh ke dalam penjara. Terus Raja Namrud ini yang mengaku Tuhan ini apa? Rapat dengan para menteri. Ini Ibrahim kurang ajar. Ini Ibrahim sangat memalukan saya. Masa saya dihina? Ya benar sih, patung tidak bisa bergerak. Tapi kan saya kan rajanya, saya sudah mengaku Tuhan. Akhirnya rembugan. Pokoknya kepengen Raja Namrud Ibrahim dibunuh, tapi sing spektakuler sih. Anggap duit pecah ditunjuk ya biasa orang medeni. Pokoknya dibikin sing merek emas masyarakatnya sih wedi mengatakan anak wong sing menghina Tuhan Namrud mani. Akhirnya dipikir seminggu ketemu jalan keluar, bahasa ketemu. Oh, anak dia cara keluar jalan keluar. Ibrahim dibakar. Oh iya. Tapi kepengen Raja Namrud kajunya akeh. Sing selama pitung dina pitung bengi ora bakal sidem. Akeh pol yo. Angger unggun sih 2 jam mati. Ya akeh pol. Kayu bakar akeh banget, gede banget. Nah, sampai hari H. Nanti hari H. Hari di mana Ibrahim itu akan dibakar. Kayu sudah siap,
persiapan 1 bulan dikumpulkan kayu, disiapkan, nanti diacarani, ada protokolnya, dipanggil rakyatnya, dipanggil kabeh nang alun-alun kon menyaksikan penjahat sing jenengane Ibrahim jere apa? Jere rajana akhirnya apa? Wah, disulut kayu bakare, mobor-mobor, gede banget. Kemudian apa? Raja Namrud panggil Ibrahim, lemparkan ke api. Tapi apa? Mati apa tidak? Tidak. Begini, ketika lagi gede-gedenya api, Nabi Ibrahim dipanggil, mau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi apa? Ketika dipanggil itu datanglah siapa? Malaikat Jibril mendatangi siapa? Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, aku malaikat Jibril. Mintalah apa saja kepadaku, nanti aku kabulkan biar selamat. Apa jawabannya Ibrahim? Tidak. Kalau hanya kepadamu ya Jibril, saya tidak butuh. Saya minta itu bukan kepadamu, tapi saya minta kepada Allah sebagai Tuhan. Luar biasa. Nabi Ibrahim tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bahkan kepada malaikat Jibril pun tidak. Padahal bisa saja membantu. Nah inilah. Akhirnya apa? Api yang harusnya panas karena Allah mengizinkan. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin, selamatkanlah Ibrahim. Tapi apa? Ya Ibrahim, nanti pas kamu dilemparkan ke api, apa? Tubuh kamu digerak-gerakan ya digerak-gerakan tak mudah. Padahal api harusnya panas, ternyata apa? Beda dengan pandangan. Orang-orang memandang api itu panas sekali. Masyarakat, Raja Namrud, semuanya api itu panas. Tapi beda dengan Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim dilemparkan masuk dalam api, di sana tidak ada panas, tidak ada panas. Bahkan pandangannya Nabi Ibrahim itu seolah-olah itu seperti di dalam taman yang penuh dengan tanaman yang hijau, ada buah-buahan, bahkan nikmati buah itu. Jadi orang panas, tapi menikmati. Itulah keistimewaannya. Ketika Allah sudah berkehendak. Ya, setelah beberapa saat, setelah 3 hari, apinya kan belum padam, masih mubur-mubur. Luar biasa. Dipanggil lagi seluruh masyarakat untuk menyaksikan apa kata Raja Namrud. Hei rakyatku, silakan datang. Saya akan melihat abunya Ibrahim. Kita saksikan bersama. Ada abunya Ibrahim, saya ingin melihat. Karena apa? Dikiranya Nabi Ibrahim sudah meninggal. Dan Raja Namrud sombong sekali. Ibrahim sudah meninggal, sudah mati ketika kena asapnya api yang saya buat. Ternyata setelah 3 hari kan belum padam. Prajuritnya suruh padamkan apinya. Sirawiku Batas padam, dinteni sampai orang panas. Anggap dimek kasih panas ya orang kuat, tangannya Namrud, tangan tentaranya orang kuat. Bahasa adem, Nabi Ibrahim diperintahkan, ya Ibrahim, mengkope menyak, terus balik di rumah. Orang usah ngomong apa, temen. Bahasa adem, apinya sudah padam, Nabi Ibrahim menyak, jeglek, metukan jeruk, tumpukan abu, arang, minyak, langsung pulang ke rumah. Semua orang itu apa?
Semua orang itu hanya bisa melihat. Semua orang hanya bisa melihat. Memang Nabi Ibrahim disuruhnya seperti itu. Apa maksudnya? Setelah orang-orang melihat, gimana pendapatnya orang-orang pada pulang ke rumah? Penduduk pulang ke rumah, jangankan ditusuk, jangankan ditebas, dibakar dengan api yang sangat besar pun Ibrahim tidak mati. Berarti Ibrahim hebat, Allah lebih hebat. Akhirnya apa? Ketika Namrud ini mulai sombong kelewatan, dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah pilek, dia tidak pernah kurangan apa-apa. Ternyata Allah mengutus satu ekor hewan, apa? Yang namanya lalat ini diutus oleh Allah untuk masuk ke dalam tubuhnya Raja Namrud. Akhirnya lalat ini masuk, hidung, masuk ke otak. Siang malam Namrud menjerit-jerit kesakitan. Hanya satu ekor lalat akhirnya mati. Ternyata Raja Namrud tidak ada apa-apanya. Hanya dengan lalat rambut mati. Ini kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa pesan moralnya? Jadi manusia tidak boleh sombong, walaupun kuat, walaupun hebat, walaupun punya apapun, tidak boleh sombong. Walaupun badannya sehat, jasmaninya sehat, tidak boleh sombong. Ya, terus kita tidak boleh meminta apapun, pertolongan apapun. Ini kecuali hanya kepada Allah.